Siang ini saya berbagi pengalaman. Tadi kan sudah kita tentang teori tentang bukan terapi. Jadi saya sih coba berbagi pengalaman saja bagaimana kita menerapkan yang tadi ada di teori ke lukanya ada di sini. Ya. Oke. Saya satu dulu aja, saya jelaskan satu dulu ya. Ini saya ada pantu memang ya. Ini ada contoh-contoh luka yang ada di dermais ya. Misalnya kayak ini lukanya luka dipitus misalnya kita. Tadi berapa kalau gini? Ada. Ya, jadi kalau luka misalnya warna hitam itu dari ini. Tapi kalau Anda sudah buka dianya kelihatan di mana sampai sejauh mana kerusakannya, baru bisa dibuka. Apa tujuan luka hitam? Tujuannya jadi ini menjadi granulasi. Ini ada contoh luka operasi dehiscen, misalnya luka operasi tiba-tiba tangannya keluar cairan sehingga dia ada merahnya. Ada contoh luka misalnya lukanya tadi udah luka di kebuka atau luka misalnya luka diabetes, tapi ada warna kuning ada warna merahnya. Luka operasi, ini luka operasi dengan den, ya. Bisa bikin den supaya nanti kalau misalnya cara gimana memperbaiki baik supaya jangan sampai ininya menjadi dicopot. Ini luka pada merah. Ini ada luka dengan undermining, ya. Bagaimana cara merawat lukanya? Apakah cukup dengan bundres aja atau foam tutup aja? Bagaimana kita akan pelajari lagi sebetulnya nanti. Contoh luka kanker, nah ini kurang besar bikinnya harus lebih besar lagi. Nanti apa? Ya, ini luka kanker. Ini contoh kantong nanti saya bisa. Ya, oke. Kita dari awal dulu aja. Kita kalau kita buka misalnya pengkajian, tapi nanti tidak harus dalam pengajian, tapi langsung aja ke mas apa langsung praktisnya saja ya. Oke. Kalau kita buka luka, sama seperti kita buka luka, ya kita cuci dulu lukanya. Pencucian luka memang yang paling pentingnya kadang-kadang di Indonesia ini kurang pencucian lukanya tidak tepat. Kamu apa? Kurang adekuat. Kenapa? Misalnya gini, luka DM, luka di kaki, cuma di jempolnya saja. Itu pun kadang-kadang minimal. Kalau BPJS, kalau DM, cuci itu harus sampai dengan atas. Cuci semuanya. Pencucian luka, kalau untuk pasien-pasien dengan DM memang sarankan saya pakai yang steril, misalnya NaCl atau apa itu sebagai atau RR boleh. Tapi kalau pasien-pasien luka cancer, selain luka, pokoknya luka kronik selain DM, selain cancer pakai steril. Tapi kalau yang luka kronik dengan cancer boleh memakai air biasa. Boleh misalnya rumahnya jauh, tidak ada fasilitas dengan air rumah sakit sehingga tidak dapat air steril, boleh pakai air matang yang sudah didinginkan mencuci luka. Jadi cuci luka itu yang paling utama dulu. Jadi kadang-kadang itu tidak terpanas seperti itu. Misalnya luka DM di sini dicuci, di sini tidak. Ya, jadi cuci itu harus cuci semuanya, satu banyak kali cuci semuanya. Ya, karena kadang-kadang kalau dicuci di sini nggak bersih dia akan pindah migrasi. Ya, percuma dibersihkan di sini. Nah, kadang-kadang udah cucinya di sini nggak apa, cucinya juga kadang-kadang air juga sedikit, cuma pakai pinset. Ya, kalau di pinset apa, enak kalau di baru ambil pinset, ambil itu. Akibat tidak maksimal, sehingga luka tidak pernah sembuh. Jadi kalau mencuci luka harus semua. Sama seperti cancer juga, seperti gini, cuci ini nggak boleh, harus guyur sampai dia benar-benar bersih. Tapi memang guyurnya itu nanti seperti apa? Kalau misalnya luka warna hitam, memang kita bergosok, ya, bergosok. Tapi luka warna merah, warna kuning seperti ini masih boleh. Tapi dengan warna merah kita cukup boleh. Ya, kita tidak boleh yang terlalu, takutnya menjadi perubahan pada tadinya yang sudah proliferasi kembali ke inflamasi lagi, seperti itu ya. Jadi memang pencucian luka paling penting. Sudah pencucian luka, selain dari pencuciannya boleh pakai air yang untuk luka DM, pasien infeksi memang boleh harus pakai air yang steril, NaCl atau RR. Dan pada pasien anak juga saya sebagai RR anak. Ya, pasien anak kan kadang suka sensitif dengan nyeri, sehingga kalau mencuci luka sebaiknya pakainya yang RR, tidak NaCl. Ya, bahkan boleh RR. Bahkan jurnal terakhir mengatakan bahwa kandungan pada RR itu laktat itu akan mengurangi risiko infeksi. Artinya kalau ada laktat itu, rumah susah tumbuh di laktat. Sehingga misalnya pada luka-luka infeksi, misalnya juga DM infeksi, pakai RR seperti itu. Ya. Jadi kalau luka-luka operasi biasa yang nggak ada risiko infeksi, kita udah kasih disclaimer sedikit, boleh pakai NaCl saja. Tapi kalau emang risiko infeksi, boleh pakai RR. Dan untuk anak yang sebagai kalau anaknya pakai RR saja karena dia berinya sedikit. Kedua, sekarang masih sekali pencucian luka ada karena sekarang udah zaman modern kemajuannya tinggi, memakai chlorhexidin. Mencuci luka memang ada 3 bahan yang paling bagus ya, alkohol, iodin atau chlorhexidin. Tapi iodin itu dia toksin terhadap jaringan warna merah. Memang lukanya kering kadang-kadang kan, tapi di bawah masih basah. Ya kan? Iodin itu merusak granulasi pada jaringan, dia akan merusak granulasi pada jaringan warna merah. Jadi kalau misalnya lukanya hitam sih nggak masalah pakai iodin. Kalau lukanya kuning nggak masalah, itu pada luka merah pakai iodin, merusak jaringan granulasi. Kedua, alkohol juga sama, dia selain perih juga mematikan jaringan granulasi.
Jadi kalau Anda pakai alkohol, itu memang resiko kematian lebih besar. Jadi pasien ini sudah perih, tambah lagi yang tadi udah mau tumbuh, mati lagi. Sekarang trennya adalah chlorhexidin. Jadi kalau beli obat, kalau beli ini produk BSR, saya buat promosi, tapi memang ini yang available untuk pencucian luka saat ini. Memang dia bukan buat untuk luka. Ya. Ada Hibiscus, tahu kan? Nah, itu namanya ini chlorhexidin. Tapi sebenarnya dia kan buat barang, ya kan? Ya, cuci tangan tapi kan artinya ya cuci tangan juga ada, tapi artinya konsentrasi lebih banyak ke bukan ke luka-luka terbuka. Nah, ini ada chlorhexidin bisa dibaca. Berapa persen? 4%. Ya. Jadi kita campurkan chlorhexidinnya ini dalam konsentrasi 1:1 untuk mencuci luka. Ya, jadi kalau tadi hanya dipakai pada gini aja, jangan berarti semuanya pakai. Tapi pasien-pasien yang misalnya beresiko infeksi atau pasien-pasien lukanya memang besar dan boleh pakai itu. Kalau misalnya lukanya yang sederhana, luka operasi yang sederhana tidak ada masalah, cukup NaCl saja. Tapi kalau luka-lukanya bermasalah, boleh memakai chlorhexidin. Ini sekarang udah pakai trennya pakai chlorhexidin. Jadi kalau kalian nanti pergi kemana-mana, bapak dengar dulu memakai chlorhexidin mereka kandungannya. Mereka kadang udah disiapkan saset. Kalau 2 ya mereka sudah disasetkan itunya, cairannya, udah enceran, jadi tinggal buka. Kalau di sini memang tidak. Di sini kan perawatan luka masih belum sebagai suatu unit cost. Nah, itu harus untuk kerja rutinitas perawatan, jadi belum dihitung sebagai suatu unit cost yang baik. Ya. Jadi selain tadi udah ARL dan ada chlorhexidin, bagaimana dengan iodin? Bulan ini ada gunakan iodin, bisa ada pasien dengan DM. Ya, Anda tidak punya lagi chlorhexidin, cuma punya NaCl sama iodin, boleh aja. Jadi lukanya Anda cuci, campurkan iodinnya 1:1 dalam jumlah cukup banyak, cuci aja lukanya sampai bersih. Cuci lagi pakai NaCl. Tapi itu hanya pada hari pertama saja. Itu hari berikutnya mungkin tidak ada kondisinya. Kalau masih ada, boleh lagi. Kalau infeksi sudah berkurang, sebaiknya dikurangi jumlah iodinnya. NaCl saja atau RL. Ya, jadi boleh pakai iodin, boleh. Kami juga masih pakai dalam luka operasi misalnya gini. Luka operasi kan penyembuhannya berapa hari? Sampai operasi berapa hari? 7 hari. Jadi sebenarnya tidak perlu lagi pakai iodin. Cukup dengan NaCl cukup. Tapi karena di sini pasien kanker udah usia lanjut, ya, pernah kemoterapi, usia lanjut, gangguan nutrisi juga, sehingga resiko infeksi besar kita masih pakai iodin untuk luka operasinya. Sebenarnya kalau kalian di daerah yang pasien-pasien normal biasa yang misal cuma seksio atau cuma itu, yang resiko infeksi sedikit, cukup NaCl saja pada hari berikutnya tidak perlu pakai tambahan. Gitu ya. Jadi tadi udah pencucian luka, jadi selain tadi NaCl RL, boleh juga tambahkan pakai nanti chlorhexidin atau iodin sesuai dengan kebutuhan. Kita kebutuhannya saja, tidak semua harus disamaratakan. Gitu. Karena kadang-kadang ini berarti kan cukup mahal harganya, di kadang-kadang kalau pasien mampu sih nggak masalah, tapi kalau pasien tidak mampu nanti jadi masalah juga. Ya. Itu 40.000. Jadi kalau caranya saya gini, saya misalnya gini, isinya berapa ini? Isinya adalah 150 cc. Biasanya kita campur air, masuk 1 botol 50 cc, 3 botol, 50 kita campur NaCl 500 buat cuci luka 1 ruangan. Itu aja mendingan. Encerkan. Nah, ini kan tidak boleh kalau cuci tangan, kita encerkan. Konsentrasi kita encerkan 1:1. Isinya sama kayak gitu sekarang. Hampir sama, tapi ini memang disiapkan buat luka. Jadi saya lebih aman pakai ini daripada pakai Hibiscus chlorhexidin. Isinya saya sebut merek, nggak boleh sebut merek ya. Tapi isinya chlorhexidin isinya. Jadi misalnya kalau Anda mau dibuka praktik atau apa di rumah itu aja, beli 1 botol buat kamera. Jadi bukan 1 botol yang biar bisa tahu kamera seperti itu ya. Pertanyaan untuk cairan pencuci luka. Lanjut ya. Jadi iodin boleh digunakan asal pada luka-luka memang ada curiga infeksi. Tapi pada luka-luka warna merah hindari penggunaan iodin. Kecuali misalnya gini, pasien baru datang, lukanya merah, tapi ada infeksi, boleh. Ya, boleh Anda gunakan. Tapi kalau infeksi sudah teratasi, sebaiknya dikurangi jumlah iodinnya atau tidak kita ganti dengan yang lain. Jadi artinya boleh digunakan pada pertama kali pada pasien-pasien memang risiko infeksi. Ya. Pertanyaan? Oke. Oke, sekarang kita langsung saja ke materinya untuk luka yang awal dulu ya. Jadi transparan film ya. Full, Pak. Atau transparan film, tahu kan transparan film? Aku udah syuting. Jadi di pasar itu ada macam-macam ya. Di pasar itu ada seperti lembaran, ya. Ada juga yang luka lembar tadi gulungan. Jadi ada juga sudah terpacking. Inilah dikatakan bukan concept moist. Ya, kenapa? Dia akan menjaga kalau pada kain kasar, kita tahu kan, kasar pasti dibuka kan. Ya. Kalau yang ini kita lihat dia ada
filmnya, sehingga diharapkan suhu di bawah luka stabil, tidak menjadi lebih kering, menjadi lebih basah. Kedua, proses ada kuman, sehingga kuman tidak bisa masuk ke sini. Kalau kita di sini kan masih bisa telur, masih apa? Ada binatang bertelur. Apalagi sistem laser model window, tengahnya terbuka, itu lebih resiko lagi. Kalau ada tutup, sebenarnya ada tutup lebih aman. Ya. Kalau misalnya anda tidak punya transparan, boleh-boleh aja, asal anda pakai sistemnya closing semuanya, sehingga suhu di bawah stabil. Ya. Oke. Jadi ini transparan film. Jadi kita gunakan pada luka-luka, misalnya luka-luka hanya sebagai secondary atau sebagai warna kedua di atasnya ini, atau boleh juga pada luka-luka stadium awal. Misalnya gini, dia lecet yang masih warna kemerahan, boleh kita gunakan. Hanya tidak pada digunakan pada pasien yang tidak bisa miring. Misalnya gini, ada pasien gemuk, Anda curiga ini stadium bakal menjadi dikubitus, resiko dikubitus, Anda pakai ini. Kalau pasien yang gemuk tidak bisa miring, pakai model plastik, Anda akan menambah lagi luar lukanya. Jadi pasien-pasien yang tidak bisa mobilisasi, tidak disarankan menggunakan bahan-bahan yang modern dressing. Ya, hanya pada pasien-pasien yang bisa mobilisasi. Jadi kita gunakan pada pasien awal, misalnya ada kemerahan di sini, Anda tinggal pakai. Misalnya lo operasi, dia ingin mandi, pakai seperti ini. Nah, di Indonesia ini memang banyak sekali kulit kita sensitif dengan modern dressing, sehingga memang nggak apa-apa, kita tidak tahu ya resiko apa. Kita gunakan belajar, nanti kalau udah terjadi baru kita atasi. Nah, plastik, tapi memang ini nggak berapa. Ya, misalnya gini, luka operasinya, dia ingin mandi, ya tinggal Anda kasihkan kasa, boleh seperti ini. Atau ada yang sudah jadi modelnya seperti tadi, modelnya seperti ya ini seperti ini. Gampang dibawa aja. Ya. Nanti saya kasih kantong-kantong buat contoh boleh. Sebenarnya gini, ada. Sebenarnya ada perusahaan GS itu menjual satu tas seperti ini. Pakai tas. Tidak tahu kan? Bau musik luka. Jadi misalnya Anda habis ini pada luka satu misalnya gini, satu luka yang curiga ada risiko khusus. Misalnya pasiennya baik tidur, udah ada kemerahan kakinya ini. Dia tidak sebagai obat. Ya. Kalau merah artinya apa? Merah artinya inflamasi kan, berarti suhunya lebih tinggi kan. Nah dia hanya menjaga suhunya supaya jangan sampai menjadi turun suhunya, sehingga sama dengan suhu lingkungan sekitar, sehingga resikonya menjadi. Tapi jangan digunakan pada pasien-pasien yang tidak bisa mobilisasi. Kalau pasien mobilisasi boleh. Kedua, preventif sering kan, misalnya ada infus nutrisi jangka panjang 5 hari tiba-tiba kemerahan, bisa pakai ini. Ya, seperti itu. Jadi ini sama, dia hanya menjaga supaya tadi dia inflamasi infus tadi itu suhunya menjadi normal sehingga tidak terjadi inflamasi tidak bertambah. Boleh. Estulitis pada diabetes boleh. Misalnya gini, pasiennya diabetes. Ini alamat kaki ya. Di sininya luka, tapi di sini kemerahan. Boleh Anda gunakan ini. Ya. Nutipis model warna merah. Banyak. Gantinya berapa hari? Gantinya, nah itu. Ini kalau seperti ini kita tidak ganti kalau dia rusak. Jadi beda dengan kalau kasar gini kan kita harus ada hitungan waktu 3 jam diganti. Kalau dia memodernasi kalau dia rusak. Jadi kalau misalnya seminggu, misalnya dia pasang infus, baru kemerahan, diabetes, belum hancur, biarkan saja. Ya paling lama paling seminggu sudah kita ganti. Bukanya memang hati-hati, bukanya seperti ini. Kita buka harus dengan apa? Tekniknya, ada caranya. Awalnya juga boleh, tapi Anda mesti nanti ini. Nah, jangan apalagi setelah bulu pasti sakit kan? Jadi ada begini kesempatan. Ya kan? Kalau nanti sembarang pasti ya. Ya. Nah, bodong dressing itu dia memang konsepnya adalah walaupun dia seperti nutup, tapi dia punya pori kecil sehingga udara dari luar bisa dari dalam ini masih bisa keluar. Tapi yang dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Itu keuntungan bodong dressing.
John Winter, pencetus teori Mois itu, dia dokter hewan, mencoba luka yang satu dipakaikan kain kasar tanpa ini, atau lagi pakai kayak ginian. Nah, terbukti dengan suhu yang stabil, tidak panas tidak kering, ternyata fase granulasi, fase proliferasi lebih cepat sembuh. Dan mulai risiko infeksi karena apa? Kayak tadi, kuman tidak bisa masuk, kedua tidak kering suhunya sehingga terus stabil. Jadi dia menemukan cuma itu doang teori awal, tapi karena sekarang udah makin maju, dikembangkan lagi seperti ini. Ada lagi yang model gel seperti ini. Jadi awal cuma ini. Dia hanya memasang auto dressing untuk pada luka operasi pada hewan. Nah, tadi dokter hewan kok hewan untuk manusia. Ya, untuk transparan film. Jadi ini kita gunakan pada stadium-stadium awal yang misalnya luka tekar atau luka flebitis, kita gunakan ini. Ya. Ada pertanyaan? Lanjut ya, dia sudah coba ini. Yang kedua, ini kan lebih tipis. Sekarang lebih tebal ada hidrokoloid. Hampir sama prinsipnya. Ya, kita gunakan pada luka-luka tekar stadium 1 atau stadium 2. Dan kelebihannya misalnya pada ada gula. Misalnya ada gula, karena seringkali kita misalnya kena algae plaster, ada gula, kita bisa gunakan ini. Ya. Flebitis juga boleh, metastase juga pakai ini sama. Hanya lebih tebal. Hanya keuntungannya adalah karena di Indonesia adalah suhunya adalah kelembapannya tinggi, sehingga seringkali kalau pakai ini seringkali menjadi peringatan udah copot. Kita pakainya lebih tebal lagi. Itu berapa Pak? Ini sekitar 40 kalau salah. Kita ada pasien dipasang baru kemudian muncul gula kecil-kecil gitu, karena dipasang terbang. Ya, kita pakai untuk ininya gulanya aja. Gula yang kecil sebenarnya gini, prinsip gula itu sebenarnya tidak dipecahkan. Kalau kecil tidak bisa dipecahkan, kecuali yang besar. Ya, itu bersusah. Tapi kalau kecil tidak, prinsip tidak kita pecahkan. Apalagi pas main cancer yang infeksi besar, dan kalau dipecahkan dia menjadi bermasuk kuman baru. Jadi kalau di dalam ini kalau gula-gula kecil kita hanya pasang ini. Kapan kita mesti ganti sampai dia rusak? Sampai pecah sendiri dalamnya, sampai dia terserap seperti itu sendiri. Masih kita buka sudah epitel. Dan pada kita gunakan juga pada luka operasi seperti ini. Tapi luka operasi kalau bisa usahanya yang di daerah muka. Ya ini bisa, ini ya obat ini digunakan buat jerawat juga bisa. Ya. Dia hanya menjaga suhu di bawah jerawatnya itu. Kan jerawat itu inflamasi kan? Ya. Dia akan menjaga suhu di bawah. Jadi kalau dipakai di muka tidak kelihatan. Kalau jerawat banyak kayak masker. Mukanya atau orangnya? Lebih cantik kalau maksudnya. Karena ini warnanya sama warna kulit sama. Mukanya apa? Ya, katanya sama rata-rata perempuan. Aplikasi langsung. Kedua, misalnya operasi darah muka. Ya, kasihan kan kalau misalnya dia ini operasi darah muka, suami sinetron. Nah, hidungnya ini. Padahal luka akut kan luka yang akan sembuh dengan sendirinya tanpa kita harus apa-apa dia akan sembuh sendiri. Kita pakai ini. Potong ukuran. Nah, hanya ada tekniknya. Pada luka-luka yang operasinya ini kan bentuknya plastik. Sedangkan bentuk muka kan kadang-kadang tidak. Nah, betul. Tekniknya adalah kita kalau sama sekali perban. Pada lokasi-lokasi yang bentuknya tidak rasa seperti perut atau tangan, kita mesti begini. Itulah artnya perawat kan nggak semua dokter tahu kan? Betul Pak. Kalau di tangan, kalau Anda nggak pakai gunting-gunting, Anda cuma langsung tempel-tempel saja, apa yang terjadi? Copot, ya kan? Kalau begini, ini kan? Walaupun dia gerak, dia masih bisa. Jadi paling beda nggak mesti tahu seperti itu. Harus tahu, karena kadang-kadang dari kaki, ya kan? Leher, betul. Di kuping atau kepala yang bentuknya tidak rata, itu kita pakai seperti itu. Jangan sampai hanya gara-gara takut copot, misalnya kebanyakan sehingga, nah, betul. Luka kanker seperti ini. Kalau Anda bikin lurus aja, copot nanti Pak. Ya inilah saja. Jadi sama seperti ini. Bila Anda ini digunakan pada daerah-daerah sini, Anda mesti atur posisinya, baru Anda bikin kecil-kecil, jangan terlalu lebar-lebar ya. Artinya Anda boleh bikin agak banyak, tapi juga jangan terlalu dekat. Sesuai dengan ininya aja, tempelkan saja, kita akan coba. Walaupun dia nanti gerak apapun, lebih aman. Daripada Anda bikin apa? Lurus. Bisa di jari kan? Kalau di kan? Tapi kalau di jari kita bikin seperti ini. Yo, ada yang enggak. Ya, beda kan?
kita gunakan sama seperti transparan film, hanya dia bisa digunakan pada lebih yang misalnya bisul atau yang belum pecah, kita pakainya kayak gini misalnya, atau gula yang belum pecah kita pakai seperti ini, atau pada luka operasi yang mainan darah muka kita pakainya. Atau misalnya luka operasi laparoskopi boleh, misalnya supaya dia nggak terlalu pingin kasar, terlalu kasar tebal, pakai dia pakai misalnya bersihkan pakai NaCl, tunggu kering sebentar kita tempelkan. Tidak perlu ditambah transparan film. Tidak perlu. Waterproof. Waterproof. Betul. Ya. Jadi luka-luka lecet pakai ini. Mandi nggak apa-apa mas. Jerawat sesuai ukuran jerawat itu tempel aja kecil. Coba di Boleh. Hah? Dibersihkan dulu. Oh, enggak. Bersihin NaCl saja. Jadi kalau misalnya ada jerawat bersihin NaCl dulu, baru pakai ini. Caranya di mana? Ya. Ada macam produk ya, ada yang Itu memang bagus. ada macam-macam produk ya, tanah hidroklorid ya, ada yang lurus, ada yang kotak seperti ini, ada juga lebih tebal lagi ini. Memang saya lebih rekomend bentuknya yang lebih fleksibel seperti ini. Ya. Kalau yang ini seperti ini masih kaku. Ini kadang-kadang dia ada bentuk juga. Ada Walaupun dia bagus sama, tapi kadang-kadang ya tergantung lah. Misalnya kalau pas sampingnya di daerah perut atau belakang sih masih oke, tapi kalau daerah-daerah yang lukanya itu saya tanya pakai yang lebih bentuk. Pertanyaan untuk transparan untuk hidroklorid? Oke. Ini boleh dibawa siapa mau nggak boleh? Nggak sih sampai saat ini. Pertanyaan untuk hidroklorid transparan film? Bisa dikombinasi dengan alginat nggak? Nah itu nanti bisa. Bisa. Oh, ada pertanyaan sebentar. Jadi misalnya gini, ada lukanya Anda luka kecil, lukanya sinusnya rongga, warnanya merah, Anda udah kasih alginat, baru Anda ingin tutup kalau kasar, boleh pakai ini langsung, boleh tutup. Hanya ini kita gunakan pada luka-luka yang sudah lebih minimal. Jadi pada luka-luka yang sudah baik tidak boleh pakai ini. Cepat hancur. Jadi kalau misalnya ada luka operasi baru ada sinus, ada rongga sedikit, misalnya ada kasih alginat, boleh aja langsung Anda gunakan ini atasnya pakai ini boleh, sama-sama. Boleh. Hanya memang dia tidak sebagai absorben, dia hanya mau menjaga supaya lukanya stabil. Tapi kalau sudah terbaik sayang nanti ini pasti rusak, boleh digunakan sebagai secondary dressing ya, sebagai balutan yang kedua. Tapi sebagai balutan pertama biasanya kita nggak jarang sekali mulai yang gula atau bisul boleh pakai, atau luka operasi boleh pakai yang Terus sirkumsisi bisa. sirkulasi boleh. Boleh. Kayak itu nggak, artinya nggak apa? Hanya memang sih kalau masalahnya kan nyabutnya sakit nyabutnya nih. Iya. Nah itu dapatnya kalau nyabutnya nanti. Nyabutnya. Boleh aja. Boleh. Jadi memang nanti pas nyabutnya takutnya anaknya jadinya Iya, nanti malah nyari. kesian. Ya, kayaknya bisa lepas. Ya? Ada pertanyaan untuk yang ini hidroklorid? Nggak ada. Dan sekarang mana? Jelasnya berapa perawatan luka? Apakah mau stomah atau pakai hidroklorid semuanya? Seperti ini. Ya betul. Ya itu dapat hidroklorid semuanya. Semuanya pakai. Kasih ngasih. Kalau ke sponsor koyo. Boleh, Tony. Oke, pertanyaan untuk hidroklorid? Telepon tadi udah. Alginat ya? Pas nama penasaran alginat ya? Iya. Hidrogel dulu deh. Hidrogel. Oke. Tahu bioplacenton? Tahu. Masih sama seperti Ya, hidrogel. ya. Apa Ini tahu. bentuknya seperti ini. Udah jauh. Tadi pagi saya tanyakan Pak, kalau untuk luka yang rongga, yang diberikan di pasien itu bisa nggak? Boleh. Tapi cara pemberiannya tidak ada. Kan macam-macam kan ada yang model. Pokoknya ada kata-kata gel pasti di gel. Ini sih sebenarnya air. Pada dasarnya adalah air. Dia memang tujuannya adalah merangsang granulasi luka warna merah pada luka merah, pada luka kuning atau hitam dia akan melisiskan, artinya dia membuat luka warna hitam sehingga tidak perlu tracheotomi sehingga bisa lepas sendiri. Jadi dia tujuannya pada luka hitam dan luka kuning adalah autolisis debridement. Tanpa kita lakukan nekrotomi, dia bisa lepas sendirinya. Jadi pada luka warna merah kita gunakan dia melakukan granulasi. Hanya hati-hati kita tidak digunakan pada luka-luka yang sudah mau mulai naik. Ini akan mempercepat granulasi. Sehingga kalau udah over, repot kan turuninnya lagi, udah bolong dan naikin, udah naik dan turun lagi. Tapi hanya kita gunakan pada luka-luka yang berongga. Ya berongga. Kan kita tahu kan rongga dulu ada tidak itunya apanya jam berapa itu pastikan.
Jadi caranya kalau misalnya Anda ini cuma punya ini, memang bisa aja kita gunakan alginat atau saja seperti ini alginat. Ini alginat. Kantostat, betul, udah tahu kan? Kalau misalnya itu nggak ada, Anda punya berapa satu boleh aja. Tapi caranya memakai. Ya. Itu harus pakai secondary. Hah? Harus pakai secondary dress nggak? Yang itu yang alginat ya? Nggak. Jadi misalnya gini, Atau bisa sendiri dipakai? nggak bisa. Nggak harus ada Secondary. Mesti pakai secondary. Jadi pada luka misalnya gini, luka yang berongga, Anda pakai gel, ya. Gelnya itu Anda taruh di kain kasa saja seperti difragmentedkan. Difragmented artinya gini, gelnya itu Anda kasih taruh di kain kasa, ditamponkan, ditamponkan betul. Ya, ini kan sampai penuh gelnya, baru Anda isi. Kalau Anda isi gel langsung ke sini, Anda harus pakai kaset, pasti dia akan lumer semuanya. Kalau misalnya pakai gel itu dimasukkan di ratakan, kan tidak Ya, intinya gini, kalau Anda kalau Bapak terlatih takut, mudah-mudahan gini, Bapak itu gunakan gel oleskan. Bapak ngolesnya pelan, yang bikin gel ganti ngolesnya muncul. Artinya nanti resikonya Bapak lukanya tadi udah mau itu kusuk-kusuk lagi. Sebaiknya bersihkan saja biasa kalau warna merah, baru kain kasarnya dikasih fragmented. Tapi seperti ini. Sampai penuh. Karena rongga itu harus diisi, maka di luar negeri mereka udah bukan seperti di luar negeri. Jadi ruang rongga itu harus diisi. Kalau dia tidak diisi, dia tidak ada yang merangsang untuk tumbuh. Kalau Anda kasih gel cair udah hilang, dia tidak akan lama. Jadi kalau ada ini tidak terlalu maksudnya pas ada Lambat itu dapat pertumbuhan jaring. enggak. Kalau di sisi Selama Anda tidak bikin trauma, nggak masalah. jangan bikin trauma. Jangan bikin trauma. Iya, belum tersedia. Tampon boleh, asal dikasih gel dulu. Kalau Anda bikin kering, nanti ya oke. Nah, tadi lagi luka tidak pasti kasih betadin. Akhirnya granulasinya ada di dalam tumbuh. Cukup pakai gel yang paling belum plasetan kan? Kan kasih aja ada ini. Masukkan. Kalau Anda punya lebih di pihak lain, yang pakainya tadi pakai ini. Yang Anda kasih gel, baru tadi saya buat tahunya. Nah ini dimasukkan. Tapi hati-hati penggunaan ini pada luka-luka yang rongganya tidak kelihatan. Maksudnya gini. Oh, hancur ya. Tunnel. Memang sudah hancur. Ini namanya dibuatkan sekarang dijual seperti ini. Dulu dimasukkan dibuat seperti ini. Udah, ini tuh kan buat katen tuh kan. Ini harus dibuka Bu ya? Kayak gini dimasukin. Nanti ditaruh. Ya, jadi untuk luka berongga boleh Anda gunakan tampon, sebenarnya kita mau tidak tampon kering atau pakai apa? Cukup dengan pakai kayak tadi, di fragmented dia dilanjutkan. Tapi kalau misalnya Anda gunakan apa namanya alginat, Kayak ini. Gitu gel. luka berongga nggak masalah. Rongganya di atas kan? Kalau Anda ini gunakan alginat pada luka yang berongga tidak kelihatan, misalnya di sini. Di sini ada rongga. Anda masukkan. Yang terjadi adalah benar sih luka merah pakai ini supaya granulasi. Tapi bisa Anda dibersihkan ini kan menjadi serat. Betul. Kalau Anda bersihkannya tidak adekuat dan Anda tidak ada ujungnya kan, sebaiknya tidak gunakan. Masukin saja gelnya. Dia akan mengumpul di dalam. Luarnya di sini kasih kasarnya mengumpul, dia akan menahan supaya dia tidak keluar. Ya, sehingga dia itu akan menumbuhkan sendiri. Gelnya dia akan menumbuhkan ininya. Rongganya. Tapi kalau kita pakai rumput laut, tiba-tiba dia bisa di dalam, ini di dalam, dia akan menjadi betul. Ya, tapi enggak asing. Jadi boleh Anda gunakan luka warna merah, gunakan gel boleh, tapi untuk luka berongga hati-hati dengan penggunaan alginat. Ya, kalau nggak ada cukup aja, mendingan kain kasa aja Anda kasih gel, Anda masukkan. Dia akan mencari supaya kulitnya nggak kuat, pakai apa? nah setelah kasar aja nggak apa-apa. Hanya kelemahannya adalah kalau Anda udah pakai gel,
ya, udah pakai gel di sini. Baru ada ini pakai kain kasa. Ya. Lemahnya adalah dia menjadi kering gelnya. Gel jadi kering. Caranya adalah bagaimana supaya nggak kering? Anda pakai kain boleh. Betul. Ada plester samping, plester ini semuanya boleh. Bagian yang sebelah sininya Anda pakai transparan film. Kalau pakai bafik itu Boleh semuanya. Anda bikin double aja supaya suhunya stabil di bawah. Ya. Anda mau pakai ini juga boleh. Ya. Anda pakai ini baru pakai apa tadi transparan film. Nah, seperti ini. Ini suhunya stabil di bawah. Tidak. Kapan menggantinya? Kalau dia rusak. Tapi misalnya gini, Anda pagi udah ganti, tiba-tiba sorenya rembes. Sebaiknya ganti atasnya saja. Karena makin sering Anda mengganti, itu biaya makin mahal, juga makin besar. berarti berapa lama Pak? Banyak, tergantung. Bisa gini, ruangannya tidak ber-AC, atau misalnya pasiennya hipoalbumin. Untuk mengantisipasi cairan keluar terus. Banyak. Kalau Masih produksi terus nih, terusnya. Ya, berarti Di gini luar secondary dressingnya pakai apa? kalau misalnya pasien memang cenderung banyak sudatnya, Anda udah pakai ini, ganti kasihnya. Kalau misalnya satu hari ganti keluarnya aja, nanti besok baru kita bersihkan lagi semuanya. Enggak, kalau di rumah bisa kan? Di rumah. Ya. Memang supaya ini aja nggak apa-apa pakai ini. Yang penting Anda bikin double supaya suhunya Penampungan yang lain pakai apa? nggak ada. Boleh pakai wood dress, enggak mahal. Nah, bisa aja pakai foam. Foam itu ada model foam. Nah, ini sebenarnya bukan foam tapi mirip foam. Karena udah ada produknya, mereka udah seperti bikinnya udah ada ini satu. Makanya udah langsung kasih plastik sininya, sehingga suhunya terjaga di bawah. Tanpa saya. Tanpa saya. Produk gue dan Ya, ada pertanyaan lagi untuk luka berongga? Ya. Nggak boleh apa? Oh, oke. Sekarang luka kanker ya. Luka kanker seperti ini memang tujuan kita tidak menyembuhkan luka tersebut. Kita hanya menjaga luka tersebut menjadi tidak infeksi, tidak bau, darahnya minimal, bersih. Tapi kalau luka diabetes memang kita menyembuhkan, harus bisa wajib. Luka itu juga sama. Pokoknya selain luka kanker kita dia memang lebih arahnya ke penyembuhan. Tapi luka kanker memang tidak. Kita lebih bagaimana menjaga supaya luka ini tidak menjadi lebih darahnya menjadi lebih hebat, baunya terkontrol, ini terkontrol seperti ini. NaCl nggak masalah. Tidak ada teori yang mengatakan NaCl menyembuhkan jaringan luka atau jadi kalau luka kanker memang paling sensitif. Kalau luka kanker memang agak susah juga ya. Tapi gini, kita tinggal aja dicuci aja. Membersihkannya yang tidak bergosok-gosok paling cuma yang ini boleh, tapi kalau yang ini cukup. Nah, pada penggunaan aja pada luka kanker sama seperti kayak tadi. Ya, seperti ini. Setelah kita luka kita bersih, yang mana kita kasih ini aja boleh. Tujuannya adalah pas saat nanti dia dibuka, dia tidak lengket sehingga pada akhirnya jadi minimal. Ini hancur ya. Hah? Ini hancur. Ya. Dia menjadi remah. Berarti harus dibersihkan, Pak. Hilang. Tapi membersihkannya harus hati-hati. Dia pada luka-luka. Nah, jadi aliran ini tidak boleh digunakan pada luka kering. Misalnya begini, luka operasi. Enggak boleh. Telepon hari ini ya. Siapa? Pak kenal sih Pak. Ada. Dulu saya korbannya. Berarti dari budak pintar ya Pak? Kalau begini, ya, ini dia menjadi gel, tapi pada setelah lebih dari 2-3 hari dia menjadi hancur, sehingga kenapa tidak kita gunakan pada luka-luka yang tadi kita bilang tadi? Iya. Nah ini ya. Poinnya. Kenapa nah? Kalau 1 hari dia masih bisa ditangani Pak. Tapi kalau udah 3 hari dia akan lepas dan mengumpul di dalam. Maka kita tidak adil pada luka-luka berongga. Karena kan tadi. Jadi kalau 1 hari dia masih utuh, masih utuh. Tapi kalau 3 hari dia akan hancur lagi. Pulang ya. Dia kita hentikan. Ya. Maka kita tidak guna pada luka-luka berongga yang tidak kelihatan dulu ya. Mas, bawa pulang Mas, nanti dibuktikan di rumah. Kalau rongga yang tidak kelihatan seperti ini, monggo saja Anda gunakan. Ya, seperti itu. Tapi kedua,
ini tidak boleh digunakan pada luka-luka yang Kering. eksudatnya minimal. Apa nih di Bekas. Berarti boleh dibawa. Bekas. boleh nanti saya kasihkan. Ini tidak boleh digunakan pada luka-luka yang eksudatnya minimal. Oh benar sih luka merah-merah pakainya argina untuk melakukan regulasi. Tapi kalau eksudatnya minimal dia akan lengket. Lengket, apalagi misalnya luka-luka yang udah mau sembuh, kan eksudatnya minimal. Anda pakai ini lengket. Lengket Anda menjadi trauma lagi. Berarti muspro ya Pak ya? Hah? Musproh. Oh, lupa. Ya, dia hanya guna pada luka-luka yang sudah sedang sampai banyak. Tapi yang sudah terlalu banyak juga nggak bagus. Tapi pada luka-luka yang sudah sedang sampai banyak, ya seperti itu. Jadi, bagaimana kalau luka-luka yang sudah minimal? Minimal. Dulu ada kenal namanya yang rheumatul. Isinya apa? Jadi kalau kita beli obat kita lihat isinya rheumatul, isinya adalah sudah paslin, ya kan? Paslin. Berarti isinya paslin kering. Semuanya Pak. Ya? Buka aja apa? Emang saya siapa buat dibuka? Ini juga luka pada merah, tapi jangan lebih. Misalnya gini, lukanya udah Anda lukanya udah naik, udah mulai ngepink. Jadi sebenarnya kalau di luka itu ada 3, sebenarnya ada 4, hitam, kuning, merah, dan pink. Ini itu udah epitel, tapi dia belum sampai ke maturasi yang maksimal. Kita namanya pink. Jadi yang sudatnya minimal, boleh gunakan ini. Tapi jangan lebih dari 3 hari. Kalau bisa 2 hari langsung ganti. Atau 1 hari sekali nggak apa-apa. Yang penting ada besoknya. Kan kalau udah kering dianya pasti nempel. Donor set. Dulu kita pengalaman Pak operasi misalnya ini, dia operasi sel darah. Kalau diambil duit dari sini dari sini, ini dipakai statul. Kan tidak boleh juga sama 3 minggu. Anda bisa bayangkan pasiennya ceritanya itu. Karena ini udah apa? Dari sini tumbuh, menunggu. Makanya yang dagingnya masuk ke rongga-rongga. Betul, kayak foto kemal itu. Sama. Jadi kita makanya sekarang kita gunakan kalau yang pas seperti ini kita gunakan ini. Boleh pakai tool. Tapi tool yang seperti ini. Betul, tool ini isinya apa Pak? Ointment. Beda nggak? Ya. Ini saya ingat. Kasihan aja lu. Sehingga minyak pada luka-luka yang sudah minimal sudah mau tumbuh, sebagai pakainya boleh paling bisa lebih dari 3 hari, maksimal bisa 3-4 hari, tapi jangan lebih dari 5. Ya, ini misalnya ada operasi yang misalnya tadi donor site, ya apa donor site yang sini pakai ini, lengketnya lebih apa nggak tahu lengket. Bandingkan dengan yang ini, kalau ini udah parafin kan nyering ya. Ini sih parafin, dia kadang-kadang pasnya buat ceritanya. Kalau yang satu kan isinya antibiotik. Semuanya apapun isinya, apapun antibiotiknya boleh, tapi yang penting ada isinya minyak atau paslin. Dikasih dokter placenta. Ya. Sama aja Pak. Anda bapak beli placenta, baru pakai kain kasa, tapi kasih buat dari juga beli placenta. Boleh aja pakai tapi asal dibikin tadi kayak tadi, basic moist gitu. Boleh. Tapi 2 kali kerja Pak jadinya. Ini pakai kerja ini murah kok, ini enggak cuma murah, artinya lebih cukup 1 kali, ada dia pakai apa? Berapa harganya? Barusan itu Pas ya. untuk donor set kan sampai 14. Apa nih? Dan apa yang regulasi? Untuk pembukaan. Kalau di sini luka operasi hari kelima ada yang udah dibuka. Buka aja hari kelima. Ada yang donor set. Proses di sini 2 minggu. Baru dibuka. Kan dia kan kayak di rok ya. Saya sama skin grab itu sama ya? Sama Pak. Skin grabnya kan kulitnya ditempel ke sini. Lokasi skin grabnya ini donasinya lokasi yang pengambilan kulitnya. Udah tahu bedanya. Beda posisi Pak. Jadi kalau yang di sini sih, kalau di sini memang di sini biasanya kita bikin rata-rata 2 minggu loh. Kalau ending up ya di sini kan? Ending up. Ending up kalau operasi nggak ada masalah sih seminggu udah dibuka. Ada separuh-separuh atau Iya, karena di sini rata-rata usia lanjut. Tergantung ya. Sebenarnya kalau pasien-pasien bukan cancer sih, Anda hari ke-7 boleh akar semuanya. langsung tanpa separuh-separuh. Tanpa separuh. Tapi kalau pasien misalnya gini usia lanjut, baru kondisi pasien memang cancer, kan kita berarti setengah-setengah sistemnya. Karena memang kondisi pasiennya kadang-kadang tidak memungkinkan. Kalau kecuali umum ya yang cuma sesar atau bocor itu boleh-boleh aja. Dressing di skin grabnya Pak.
Yang screen guardnya di sininya pakai ini. Pakai tool boleh, pakai yang payment boleh. Tapi yang di sini memang kita pakainya sekarang pakainya yang tadi yang kasa di apa di kasa ya. Pertanyaan lagi? Yang seringnya itu dikasih itu antibiotik. Untuk? Ya, sebenarnya antibiotik sebenarnya sih kalau masih beresiko boleh-boleh aja sih, Pak. Kalau tidak sama ini kalau yang masih beresiko ya boleh. Misalnya pas luka-lukanya luka kecelakaan kotor, ya boleh aja. Kalau luka kotor tidak mesti harus pakai. Tidak mesti kalau di sini antibiotik. tidak mesti. Tapi memang di sini kita pakai pencuciannya kita udah pakai yang ini atau pakai yang ada lebih bau lagi yang lebih berat tuh. Tapi memang itu kita jarang pakai. Kecuali lokasi masih beresiko ya. Ini beresiko apa? Infeksi baru kita pakai. Ada pertanyaan? Ada dulu ya. Sekarang untuk anti infeksinya. Sekarang teknologi kan udah pakai apa? Plasternya ada peraknya kan? Langsung dari seperti itu. Yang nah ini silver. Ya. Hanya memang silver ini digunakan pada luka-luka infeksi, tapi dia boleh B2 minggu kita gunakan. Luka-luka infeksi misalnya ini pada luka operasinya yang merah itu sembuh. Pas dibuka perbannya warnanya hijau. Itu artinya Anda apapun rawat ini kalau ininya nggak hijaunya nggak dipegang itu tidak apa. Anda menggunakan pakai antimikrobial. Anda boleh macam-macam ya. Sekarang ada macam-macam. Bisa pakai ini. Terus buka lagi itu satu paket. Kita ganti per 3 hari kita buka. Atau kita juga bisa gunakan seperti ini. Ya. Ini mas obat dari BSL. Dia tidak ada obatnya ini. Tidak ada obatnya. Dia hanya mengikat mikroba tersebut dengan gaya fisika sehingga terikat di perangkap di sini. Sehingga pas dibuka Anda buka dia ada di sini. Tapi hijau itu katanya klorokin Pak. Bukan. Memang dikasih warna hijau mungkin buat luka infeksi, mungkin kayak petanda aja buat dia. Jadi memang seperti ini. Tapi memang kerugiannya adalah kalau lukanya SDT minimal, Anda pakai ini ya. Jadi sebenarnya ada dia punya produk lagi yang ini dikasih gel. Dia ada gelnya di sini. Sehingga pas ada buat tidak lengket. Boleh. Jadi kalau misalnya Anda tidak punya, Anda punya ini tapi nggak punya yang gel, kasih aja gelnya dicampurkan kata di sebenarnya kalau di sini Anda mencuci lukanya kalau luka infeksi itu. Anda pakai apapun kalau mencucinya juga tidak maksimal, tidak kan. Jadi kalau di dalam sini luka infeksi ya, betul. Kita pakai pampers pada di dalam sini. Saking kalau pakai beko nggak, pakai beko kan paling dengan penuh buang. Kita kasih pampers bawahnya, cuci sebanyak mungkin. Ya. Ininya kita sabunkan, samping-samping kita sabunkan. Ya. Luka merahnya kita cuci, kita cuci maksimal. Kalau satu double kita cucikan buat di sini. Jadi kalau ada ini udah punya tapi nyuci tidak maksimal, itu lah biasa kadang pencuciannya yang ini. Ini betul. Udah punya sih ini ada di satu masjid Jakarta. Mereka lengkap sih ini lengkap. Tapi mencucinya tidak maksimal, akibatnya sama aja, sama kayak mengerjakan gitu loh. Ya. Jadi kalau di sini untuk bukan kalau misalnya kayak dia di kaki, kalau ini ember kakinya. Itu ya, jadi sekarang bahkan udah ada mereka seperti ini. Sampai mereka membuat foam. Yang foam itu itu ada peraknya, berwarna lebih gelap. Tapi itu silver Pak ya? Iya ini silvernya. Jadi mereka udah sampai foam. Misalnya luka-luka yang udah mau bagus, yang udah tinggal tunggu, SDT minimal atau sedang, langsung pakai ini. Jadi langsung langsung ke yang kaki, langsung ke lukanya. Pakai pasar lagi ya. Hanya ini boleh secondary. Kalau ini biasanya boleh sendiri, boleh enggak. Sebagai secondary, artinya cukup gunakan samping-sampingnya saja. Ini cukup enggak. Tidak perlu lagi ngasal lagi kalau yang langsung ya. Yang ada peraknya. Ini ngembang juga nggak kalau warna SDT? Iya, ngembang. Menyesuaikan ya. Yang berobat seperti ini kan misalnya, makanya ada siapa berobat. Nah, jadi bisa-bisa kayak luka di bitus ya, berdatang, luka infeksi kan ada robek. Takut trauma, nggak apa-apa, kasih aja dia dikit. Memang enggak. Ini sebagai tampon dari hidrogen. Apa yang baik? Kenapa? Ini tentang konsumsi.
Tamponnya itu misalnya di sini kan ada ruangan ada anak ya, seringkali enuklasi mata. Itu supaya nggak infeksi. Nanti tapi memang kerugiannya tidak boleh lebih dari 3 kali. Karena apa? Dia kan kering ya. Tidak ada gel. Kalau kita buka operasi, kita pasti warnanya merah, dasar merah kan. Kita cabut nanti pendarahan. Selain nyeri juga nanti resiko berdarah normal. Kalau ini tidak ada obatnya. Dia hanya seperti kasa, sebagai absorben aja. Dia hanya menyerap aja. Ya, betul. Buat mandi, sekarang buat mandi itu. Di luar negeri memang mereka udah sangat ini ya. Nanti kita bulan November ada pertemuan Prawatuka di Singapura. Jadi kalau misalnya kalian nanti di Kalongan ya, bisa ada 2 pasien sama-sama luka diabetes. Anda pakai madu, sama pakai madu, baru bagus hasilnya bagus, bikin abstrak, terima, Anda bisa sebarang. Kan mereka ada bebas, kan bisa pilih member atau non member. 2016 di Cape Town di Afrika Selatan itu juga bisa semuanya bebas. Itu tiketnya gratis lah di sana. Kalau Anda dapat wardnya gratis, penginapan. Kecuali ke bandaranya Pak, itu nanti bayar sendiri. Kalau ke bandara Pak bayar sendiri, kalau Jakarta sana juga bayar. Sebenarnya saya sih nggak bagus dulu ya. Sebenarnya kalau Prawatuka itu di yang kita pertemuan tingkat nasional itu